Halo, selamat datang kembali di channel Iqbal Hanur. Ya, kita sudah lama tidak nge-upload ya, karena saya sendiri ada sebuah kesibukan di luar sahab. Jadi ya, kali ini kita akan seperti biasa akan membahas pergerakan market ISG dan seperti biasa ada Big Bang. Kita kembalikan Big Bang dengan combine dengan ISG ya biar lebih padu. Dan seperti biasa hari ini ISG ternyata sudah menunjukkan tanda reversal sebesar ya kenaikannya itu sampai 1,61%. Yang mana ini di ya hari Senin ya tanggal 23 Desember. Meskipun kemarin di hari Jumat itu udah ngebentuk doji ya candlenya itu dan itu merupakan tanda reversal buat IHSG ya teman-teman semuanya. Dan seperti yang kita lihat ya, meskipun ini di market luar negeri ya, seperti biasa ada S&P 500 nih Amerika, Cina, Jepang, Prancis, Jerman sama ini Inggris. Ya, mereka sekarang lagi bervariasi. Ya, walaupun ISG hari ini hijau ya, kenaikannya tuh sampai 1,61%, namun ya tetap ada ya di sektor energi sendiri yang terkoreksi hari ini 0,15%. Yang ini Adaro terkoreksi sebesar 0,39%. Mungkin teman-teman yang udah join di grup Telegram saya, yang udah nge-follow dari Thread maupun di X atau Twitter ya, saya udah memproyeksikan bahwa ini Adaro bakalan koreksi dulu dan setelah itu akan di bawah sideways baru kembali lagi naik ke atas. Bagaimana gambarnya teman-teman? Langsung aja cek di link bio ada di deskripsi di video ini ya. Oke. Langsung saja kita ngelihat data dari ISG-nya. Yang hari ini ya 1,61% dan seperti biasa LQ45 ini menjadi patokan kita yang hari ini justru ditutup menguat yang artinya ini merupakan kabar bahagia ya. Ya ini sebesar 2,29%. Kenapa hari ini saya sangat excited untuk membahas ya. Ini perbankan dengan dengan kompositnya atau dengan ISG ini ya, karena sebenarnya sekarang Big Bang ini lagi musim liris laporan keuangan. Ya walaupun dari BBRI kemarin dividen tuh beritanya besar, tetapi kan laporan keuangannya itu belum dirilis, hanya dia saja yang belum. Dan untuk BBCA, BMRI, BBNI dan juga BBNI itu udah dirilis yang artinya itu saya lihat mereka ini udah menghasilkan yang bagus. Dan untuk salinan rincian singkatnya itu ada di grup private channel kita di Discord ya teman-teman semuanya. Oke, langsung aja kita ke saham yang pertama yaitu oh ya, sorry ya teman-teman kita lupa kita harus ngelihat chartnya dulu ya ini untuk IHSG. Nah teman-teman kan kita sebelumnya nih ya yang udah ngikutin saya di hari ya Kamis kemarin ya tanggal 19 kemarin saya udah bilang bahwa ya ini IHSG ya sampai hari Senin ini baru bisa ada tanda-tanda kehijauan. Kemarin kan ada yang reply nih kapan nih mantulnya bang ada ya. Ya saya bilang hari Senin gitu kan karena hari Jumat sulit untuk langsung nutup ya. Pasti dia kasih pemberitahuan bahwa candle untuk reversal tuh bakalan ada. Dan akhirnya di hari Jumat ini terbentuk candle doji ya. Nah, akhirnya di hari Senin ini udah mulai ya, walaupun tidak menutup sempurna gapnya ya. Dan saya harap di hari Selasa besok tanggal 24 itu udah bisa nge-close di sini lah. Nih, di sesuai yang udah kita bikin ya di 7134 yang artinya kemungkinan ya besok harapan kita itu bisa naik sampai 1,3%-an aja udah cukup itu ya untuk BBCA. Jadi tanggal 25 besok di acara tanggal merah ya atau Natalan nanti setidaknya ISG itu udah memberikan pertanda yang baik ya. Jadi untuk prepare untuk tahun baru teman-teman udah bisa berbahagia ya. Ya itu untuk ISG ya. Semoga kedepannya ISG itu jadi lebih baik dan saya rasa ini ya ISG pergerakannya bakalan seperti ini ya. Jadi tidak seperti nukik lagi dan tentunya bakalan ada sedikit koreksi ini seperti dulu ya yang udah saya proyeksikan penurunannya. Ini di waktu Nikkei Jepang jatuh sampai 10% dalam satu hari ini ya. Nah, waktu masalah The Fed belum pengumuman rate dan juga ini tentang BOJ juga yang udah menaikkan suku bunganya. Jadi kemarin kacau balau nih ya. Nah, bakalan kedepannya ISG akan mirip seperti ini ya. Ya kita harapnya kan sebenarnya udah bisa menembus order block kemarin lancar. Meskipun sideways di sini tetap naik, ternyata kembali dijebol ya karena ya pengumuman The Fed kemarin yang
mengecewakan publik ya. Oke. Nah, jadi ya kita langsung aja kita ke saham yang pertama, yaitu ada BBCA yang hari ini ditutup menguat sebesar 1,29%. Kalau kita lihat dari transaksi asing, ternyata distribusi walaupun kecil lah sebesar 70 juta lembar. Dan ya walaupun dalam 1 minggu lebih ini BBCA tetap distribusi, dan hari ini justru kenaikan yang artinya ini udah partisipan retail udah mulai serok di saham BBCA. Oke, kita langsung aja ke chartnya ya. Nah, ya ini BBCA ya, unique case-nya ya. Ini teman-teman yang udah saya beritahu bahwa ini sebenarnya BBCA itu nggak bakalan sesempurna itu bakalan nyentuh support. Misalnya nih 1, 2, 3 bam naik ya kan. Artinya triple bottom, enggak. Dia bakalan ada untuk menyentuh area liquidity para retail tadi. Jadi teman-teman retail kemarin kan misalnya ada yang trading nih, beli di sini ya. Akhirnya mereka masang stop loss di sini misalnya kan, karena retail kan mikirnya ini support nih, palingan di sinilah teman-teman support. Ternyata SL-nya itu dari tembus, itu artinya area liquidity ya. Artinya bandar pengen kalian tuh rugi gitu ya kan. Nah, dan itu, nah ini contohnya nih case-nya di bulan 2000 bulan-bulan April kemarin ya. Ini kan teman-teman tol dan akhirnya kena liquidity ya. Akhirnya kena liquidity kedua, baru dia akhirnya naik. Jadi kalau kita udah kebaca pola sama seperti ini ya, ini terjadi lagi di BBCA yang sekarang ya teman-teman ya. Ini lumayan nih sebenarnya ya. So, jadi bagaimana BBCA ke depannya? Ya tentunya ya BBCA akan kembali dulu, akan untuk nge-retest kembali di MA 200 ya, di harga 10.000 ini ya. Jadi sebenarnya teman-teman ya, ini merupakan potensi untuk serok ya. Nah, ini bagaimana targeting teman-teman ya, kembali lagi itu bebas ya teman-teman ya, karena ini merupakan area yang sangat menguntungkan. Dari stokastik juga kita udah bisa memperlihat bahwa di sini udah ada area oversold atau jenuh jual. So teman-teman udah mulai bisa serok di harga sekarang ya teman-teman untuk di BBCA. Ya kita tunggu kembali lagi lah asing ini apakah ingin ngeblik lagi di besok hari atau tidak, karena laporan keuangannya baru saja dirilis. Kalau misalnya asing besok udah ngeblik dan BBCA tetap hijau, otomatis berarti asing udah mulai positif terhadap laporan keuangan yang sudah dirilis tadi. Oke teman-teman bisa mencarinya di referensi sekuritas teman masing-masing ya. Tapi kalau ingin rinciannya itu ada di private group channel kita. Oke. Nih langsung saja kita ke saham yang kedua, yaitu ada saham BBRI. Seperti biasa saham ya isinya pahlawan bursa ya, yang hari ini dikejutkan dengan kenaikan 3,69% yang sudah diidam-idamkan. Ya kemarin BBRI paling kuat 2% dalam satu hari ya, dan hari ini dikejutkan 3,69%. Apakah asing hari ini ada akumulasi? Mari kita lihat. Ya, ternyata ya setelah lama sekali ini BBRI akhirnya udah ada asing yang akumulasi ya. Setelah sekian lama. Ya walaupun tidak sesuai harapan, hanya 52 juta lembar, jadi cukup lah, tidak sampai ratusan juta lembar ya. Artinya ya asing udah mulai ada ketertarikan, berarti kita nunggu laporan keuangannya untuk dirilis ya. Oke, langsung saja kita buka chart untuk di BBRI ya. Nah ini untuk BBRI ya, kalau udah modelan kayak gini ya, nah ya untuk BBRI ya pasti dia akan berusaha kembali untuk ya setidaknya akan menyentuh di area sini ya, di 4.390. Itu untuk area BBRI terdekat. Kenapa saya bisa bilang seperti itu ya? Coba kita larikan ke MA 21 ya. Ah nih ya kan, nah bener kan saya bilang kan, dia pasti kalian ngetes ngebreak dulu di area sini. Nah cuman harapan kita bersama ya, dari dulu ya ini BBRI nggak berhasil menembus di area order block ya. Cuman kembali lagi di antara big bang tadi di BBRI sendiri yang saya sedikit agak pesimis terhadap perilaku asing yang udah pernah saya jelasin ya tentang ini di BBRI ya. Kalau misalnya di saham lain saya oke sih, malah justru ini merupakan titik poin teman-teman ya untuk ngebuy ya sebanyak-banyaknya. Tapi ya kembali lagi ya itu keputusan investasi ataupun trading itu di tangan teman masing-masing ya semuanya. Nah jadi BBRI untuk ke depannya ya bakalan kesini dulu deh. Harga terdekatnya di 4.380. Ya bisalah day trading tipis-tipis ya, nggak sampai 10% ya cukup lah ya kan.
Palingan dia kembali lagi sideways sebelum akhirnya dia bisa berhasil nge-break kembali di harga 4.610 ya. Ini sebenarnya harganya udah kemurahan ya teman-teman ya, dibandingkan kemarin ya di sini di 4.550, dan last di waktu di 20 Juni kemarin paling turun pun ini udah rata ini udah sama ya. Malah ini ada liquidity ya udah pas banget nih area kemarin di 4.090 ya teman-teman ya. Ini bagi saya ini udah benar-benar jenuh ya. Tapi kembali lagi, apakah asing akan belik atau malah ngebuang? Ya case unik BBRI ini ya domestik belik, asing jual. Nah, ini yang bikin pusing di BBRI ini ya. So, itu untuk BBRI ya. Selamat menikmati ya. Kalau saya sih belik sih. Nah, oke, langsung aja kita ke saham yang ketiga, yaitu ada BMRI yang hari ini ditutup juga menguat sebesar 2,64%. Kalau kita lihat dari transaksi asing, apakah ada akumulasi dan ternyata didistribusi. Berarti BMRI ini case-nya sama seperti di BBCA tadi ya guys. Ya, nah ini naiknya 1%, distribusi 70% di BBCA. Di BMRI naiknya 2,6%, distribusinya makin besar. Artinya di BMRI ternyata retail lebih excited di BMRI sini ya. Oke, kita langsung saja ke chartnya ya. Untuk BMRI. Nah, untuk BMRI ya kita udah tahu kalau ini miripnya sama kayak di Doji ya, udah ada pemantulan. Ya kembali lagi ya teman-teman ya. Ini untuk target terdekat teman-teman yang ingin trading, ini bisa ambil di 6.300 ya. Karena di sini ada gap kecil ya. Kalau pengen lebih ke atas lagi ya teman-teman lebih sulit ya, karena dengan keadaan ya Big Bang sekarang yang masih didistribusi oleh asing. Contohnya tadi masih distribusi. Nah, ini berarti artinya dari harga opening tadi yang angkat nih retail akhirnya dibanting oleh asing sehingga close lah harga tuh di sini. Nah, akhirnya berbentuklah candle doji. Semoga ini merupakan menjadi validasi untuk candle pembalikan arah seperti ini ya. Berhenti akhirnya harga kembali naik ya. Ini turun naik ya. Walaupun sebenarnya doji ini sebenarnya spinning top ya, bukan doji ya. Spinning top ini belum menjadi sebuah konfirmasi yang kuat ya. Tapi oke ya teman-teman ya. Untuk optimismenya ya terdekat pun bisa di 6.100 ya. Itu untuk BMRI. Langsung aja kita ke sahamnya selanjutnya, yaitu ada saham BBNI yang hari ini juga ditutup menguat sebesar 2,81%. Kalau kita lihat dari transaksi asingnya ya akhirnya di 3 saham sebelumnya hanya BBNI yang diakumulasi oleh asing, justru besarnya 35 juta lembar. Berarti 2 hari sebelumnya ada akumulasi walaupun kecil. Oke, berarti BBNI hari ini kompak antara retail sama asing untuk ngebelik sahamnya. Langsung saja kita ke chartnya. Bagaimana dengan BBNI? Ya, BBNI kembali lagi ini sebenarnya mirip case-nya seperti di BMRI tadi ya. Walaupun ini udah jauh ya. Nah, ini case-nya sama kayak di Juni kemarin, sama kayak di ya BBRI kemarin. Artinya ini udah benar-benar di harga bawah. Ya kalau saya pribadi sama di BMRI tadi. Di sini ada gap yang masih bisa ditutup ya, diusahakan. Namun kalau teman-teman ingin cepat day trade itu bisa di sini ya teman-teman ya. Nanti disentuh MA21 dan juga ini ada supportnya ya. Ini merupakan area resisten yang pertama di 4.710 yang artinya teman-teman udah bisa trading dengan cuan sekitar 230 ya, 230 ya lumayan lah. Kalau teman-teman punya uang banyak bisa beli lot banyak, itu bisa ya untung gede juga ya, walaupun persentasinya tidak terlalu besar ya teman-teman ya. Cuman ini harga udah ke bawah, saya ngasihkan indikasi untuk ya sama seperti BBR tadi ya, gas. Oke, langsung saja kita ke saham selanjutnya terakhir ya. Ini ada saham Breeze yang udah lama nggak kita buka, yaitu di harga kenaikannya tuh di 1,81%. Dan kita lihat transaksi asing ternyata masih distribusi terus. Hari ini semakin besar ya. Artinya Breeze belum ada potensi asing itu untuk ngedobrak harganya untuk naik. Kalau teman-teman masih ingat chartnya yang udah saya bikin kemarin ya, asing itu nggak rela dia ya asing itu masih buang ya. Kalau bisa dia sampai jauh lagi ke bawah ya. Nanti 3 hari belakangan ini Breeze yang betul-betul ngangkatnya ya
retail tadi ya teman-teman ya. So bagaimana Breeze ke depannya ya? Ya ini kembali lagi ini bakalan sideways di sini ya teman-teman ya. Jadi apakah Breeze ada momentum untuk buy? Bagi saya tidak. Kenapa? Yang menahan harga seperti ini ya retail. Seandainya ini tembus nggak kuat ya, ini ya. Nah kan pas kan saya udah bilang kan ini weaknya nih ya. Hampir tipis nih ya, walaupun ini tipis ya ini udah menjadi resisten bagi si Breeze tadi. Ini spinning top ya. Nah, apakah Breeze masih bisa lanjut ke besok ya? Kita wait and see ya. Dan EMA 21-nya juga udah mulai disentuh nih. Nah, ya. So, Breeze belum ada hal yang bisa kita yakinkan atau diperhatikan lagi. Kalau misalnya dia bisa jebol kayak gini ya masih oke lah ya kan. Tapi kalau udah nyentuh kayak gini payah ya untuk di trust gitu kan. Karena ya biasanya kalau udah disundul-sundul ya, kayak gini dipijak-pijak mantul ya kan. Nah, terus kayak kita lihat lagi belakangan kan sundul gagal sundul kan jatuh lagi. Nah itu merupakan tanda-tanda berbahaya. Jadi Breeze saya rasa wait and see dulu ya teman-teman. Tidak ada arahan dari saya terkhusus untuk Breeze ya teman-teman semuanya ya. Oke. Terima kasih ya. Jadi teman-teman yang pengen ya sebenarnya saya hampir ya tiap hari itu memproyeksikan harga komposit itu bukan hanya sekedar chat ya teman-teman ya. Saya ngasih di thread tuh ya di Telegram juga itu makroekonomi, data-data fundamental yang bener sangat-sangat penting buat teman-teman yang harus baca gitu kan. Jadi update kenapa hari ini bisa turun, kenapa hari ini bisa naik ya. Jadi bukan hanya berdasarkan teknikal tetapi kita memberikan secara fundamental dan juga data-data ekonomi teman-teman yang mungkin saja belum ketahui di luar atau di tempat lain. So, jadi teman-teman langsung saja join di grup kita ya gratis ya. Itu ada di link bio di bawah ini ya. Linktree itu ada X, ada Thread, ada pun Telegram gratis. Langsung aja ke Telegram juga nggak apa-apa ya karena kita di situ lebih update selama 24 jam nonstop ya teman-teman ya. Bahkan misalnya teman-teman kalau pengen ngelihat berita-berita tiap pagi, ngelihat data-data bagaimana perkembangan indeks-indeks di Amerika dan bagaimana proyeksi untuk ISG, kita tiap pagi selalu membagikan kok. Jadi teman-teman karena belum masuk jadi kan belum merasakan ya. So langsung saja kita gabung ya. So terima kasih. Jangan lupa like, subscribe dan aktifkan notifikasi lonceng belnya sehingga di saat saya tiba-tiba mendadak upload seperti ini jadi teman-teman udah bisa langsung cek video saya dan menonton video saya ya dan besok pagi langsung bisa eksekusi ya. Saya memang uploadnya tiap malam ya guys karena biasa malam itu adalah tempat ketenangan. Oke. Teman-teman semuanya ya, kalau ada request Q&A segala macam langsung jadi video call di kolom komentar kita ya. Seperti teman-teman kemarin ada yang merequest SMGR nih gimana Bang? Saya udah ngebagikan proyeksinya juga ke beliau ya. Oke. Terima kasih dan sampai jumpa seperti biasa. Salam gacor.